Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Willy Eka Putra Gunawan, kelas 12 TKJ 2 nomor absen 30 Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 3 Buturan Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang konfigurasi switch server proxy di Linux Debian 7. Untuk kesempatan kali ini saya menggunakan perantaraan menggunakan aplikasi VirtualBox ya. Jadi saya sudah menggunakan aplikasi VirtualBox dan sudah saya siapkan ada dua. Di sana ada Windows 7 dan Debian 7. Debian 7 sebagai nanti diatur proxy server dan Windows 7 nya nanti sebagai klien. Langsung saja kita masuk ke Debian 7, kita tampilkan. Ini sudah sebelumnya masuk ke mode root dulu, super user. Lalu kita masuk nano etc network interface, enter. Ya, saya jelaskan sebelumnya sudah saya lakukan beberapa konfigurasi di sini. Ya, ada dua interface, ada ETH0 dan ETH1. ETH0 itu nanti terhubung dengan akses internet dan menerima IP secara DHCP dari internet. Kemudian untuk ETH1 nanti akan menerima IP secara statik, sudah saya atur di sana 192.168.30.1. ini nanti sebagai gateway juga dan terhubung nantinya ke klien di Windows client maksud saya, seperti itu. Kemudian setelah kita lakukan konfigurasi seperti ini, kita simpan, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X, sudah selesai. Kemudian kita lakukan service networking restart tutup, supaya nanti bisa mendapatkan IP DHCP, supaya bisa diatur juga nanti IP yang sudah kita konfigurkan bisa terkonfigurasi dengan baik. Ya, sudah mendapatkan IP secara DHCP yaitu 192.168.0.127. Kemudian kita masuk ke if config, kita cek atau IP add bisa juga. IP add di sana ada ETH0, ETH1, sudah ada IP nya semua. Untuk ETH0 192.168.0.127 dan ETH1 192.168.30.1. Oke, karena sudah terhubung internet, kita coba dulu apakah link ini sudah bisa menyambung ke Google atau internet. Kita ping google.com, enter. Ya, kita tunggu ya proses reply. Sudah reply. Oke, kita bisa mulai stop. Oke, sudah reply. Ini sudah mendapatkan internet untuk Debian 7 nya atau Debian sebagai proxy. Setelah itu kita lakukan konfigurasi untuk menghubungkan internet yang ada dari Linux ini ke Windows client. Kita masuk ke menu IP forward, kita ketikkan nano etc sctl.conf. Oke, enter. Ya, kita scroll ke bawah. Pada bagian ini tadinya ada tanda pagar seperti ini. Jadi untuk bagian ini kita hilangkan untuk melakukan IP forward, supaya nanti IP-nya bisa terrouting dengan baik di mikrotik ini, di Linux maksud saya. Oke, kita simpan, kita Ctrl O, Ctrl Y, Enter, X. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke nano proc SCS net IPv4 IP underscore forward, enter. Oke, di sana sudah ada angka 1. Sebelumnya 0, kita ubah ke 1 dulu untuk mengaktifkan IP forward yang ada pada Linux ini. Ctrl X, kita simpan. Kemudian kita lakukan juga, karena kita menyalakan internet ini ke klien, kita harus mengatur NAT-nya. Kita ketikkan perintah iptables mint NAT
seperti ini. IP tables maintain NAT min A post routing min O ETH0 min J masquerade. Jadi harus kita atur NAT-nya dulu. Dengan interface out-nya kita pilih ether 0 ETH0 karena ETH0 yang mendapatkan akses internet. Kita klik enter, kemudian kita lakukan restart atau kita bisa start service rc.local start enter. Oke. Selanjutnya langsung kita masuk ke Windows 7 client ya. Kita masuk ke start, control panel, kemudian network and internet, network sharing center, local connection kita pilih, properties, masuk ke IPv4. Kita lakukan konfigurasi seperti ini. IP-nya 192.168.30.2 untuk kliennya, gateway-nya 192.168.30.1, gateway-nya adalah IP dari Linux yang menjadi proxy server. Kemudian DNS kita masukkan 8.8.8.8 supaya nanti dari klien ini bisa mengakses internet. Oke, kita close. Kemudian masuk ke command prompt atau CMD, masukkan di ini, ketikkan ping google.com untuk mencoba koneksi internet. Ya, sudah berhasil di sana. Setelah seperti ini, Windows client sudah mendapatkan internet. Selanjutnya kita bisa mulai untuk melakukan konfigurasi untuk Squid proxy server. Pertama-tama yang kita lakukan tentunya menginstal terlebih dahulu Squid-nya pada Linux. Kita masuk ke peranti pada VirtualBox, kita pilih drive optik, kemudian pilih DVD2 yang nanti DVD2 ini versi instalan atau installer dari Squid. Kita klik sampai luar centang seperti itu, kemudian ketikkan apt cd-rom enter seperti ini ya, sudah. Kemudian kita ketikkan apt get install Squid untuk memulai menginstal Squid, enter atau memproses sebentar. Ya, sudah terpasang di sana. Kemudian kita masuk ke konfigurasi langsung. Konfigurasi Squid-nya, masuk ke nano tc squid.conf. Kemudian kita langsung melakukan konfigurasi karena di sini kita supaya tidak men-scroll terlalu banyak, kita menggunakan bantuan dari Ctrl W untuk mencari kata-kata yang perlu kita cari. http _access spasi deni all, kita enter. Oke, kemudian kita Ctrl W, kita ketikkan http, kita cari lagi http access deni all, kita enter. Karena sebelumnya di bagian ini sebenarnya tidak ada pagar, jadi kita atau aktif, bisa dibilang aktif, kita nonaktifkan dengan menambahkan pagar di bagian depan ya. Kemudian selanjutnya kita Ctrl W lagi, kemudian cari ACL connect, enter. Nah, seperti berikut ini, ACL connect kita tambahkan yaitu ACL situs DST domain, masukkan direktorinya, nanti berisi situs yang akan kita blok agar klien tidak bisa mengakses. Kita masukkan direktorinya etc squid situs. Pada bagian bawah kita tambahkan perintah no underscore charge deni situs, kemudian bawahnya http access deni situs, kemudian masukkan pada bagian bawah ACL jaringan src source 192.168.30.0 yaitu merupakan jaringan dari klien, yaitu 192.168.30.0/24. Kemudian http _access allow jaringan. Kemudian untuk cache
mgr kita tambahkan admin@weli.net. Kita bisa tambahkan seperti itu atau terserah kalian bisa menambahkan nama ini sesuai keinginan kalian. Kemudian visible hostname kita bisa tambahkan www.weli.net. Oke, kemudian setelah itu kita simpan, kita Ctrl O, enter, Ctrl E keluar, lakukan service squid restart. Bentar, tunggu ini merestart pekerjaan dari squid. Sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke nano etc squid situs seperti ini. Bentar. Ya, di sana sudah saya masukkan beberapa contoh situs yang akan kita blok di bagian ini, yaitu ada Facebook dan detik.com. Kita masukkan www.facebook.com, facebook.com pada bagian bawah, kemudian www.detik.com dan detik.com pada bagian bawah. Oke, kita Ctrl X, kemudian kita lakukan cek kata situs dengan mengetikkan squid min set situs. Bentar, ya sudah running di sana ya, berarti status pada squid sudah running sekarang. Oke, setelah itu kita bisa lanjutkan, kita masuk ke klien yaitu Windows, dan pada klien kita buka Internet Explorer-nya atau browser. Kemudian ada Internet Explorer, kita pilih Tools, Internet Option, Connection, One Setting. Oke, saya jelaskan di sana ada beberapa kotak yang kita konfigurasi adalah bagian proxy server. Kita centang use proxy server for your LAN seperti ini. Dan addressnya kita atur 192.168.3.1 yang merupakan IP dari proxy server kita dari Linux Debian 7. Kemudian kita atur portnya menjadi 3128. Klik OK. Klik OK. Oke, sekarang waktunya kita mulai untuk melakukan pengujian dari setiap konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Karena ada dua situs yang kita blok, yaitu www.facebook.com dan detik.com. Kita coba untuk mengakses kedua situs tersebut. Kita ketikkan di berikut ini www.facebook.com, kita enter. Ya, hasilnya berhasil. Jika berhasil, nanti hasilnya seperti ini akan memunculkan pesan error dan akses denied seperti ini. Dan ini adalah cacat administrator yang tadi sudah kita atur ya, admin@weli.net. Ini untuk situs Facebook. Karena tadi kita juga memblok situs detik, kita juga harus mengujinya. Kita masuk ke www.detik.com, kita enter juga ya, pesan error juga ditolak untuk masuk ke detik.com. Denied ya, ini seperti ini tampilannya jika kita melakukan konfigurasi blok pada proxy server menggunakan squid di Linux Debian 7. Ini tandanya kalau memunculkan pesan error dan akses denied, itu berarti konfigurasi sudah berhasil pada tahap ini. Oke semuanya, tadi sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi untuk memblokir beberapa situs, yaitu Facebook dan Detik, menggunakan proxy server squid. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi yang selanjutnya pada bagian ini, yaitu melakukan konfigurasi untuk membuat autentikasi login dengan username dan password. Tentunya di sini kita akan menggunakan Linux Debian 7 yang akan kita config di dalamnya. Jadi nanti sistem kerjanya, cara kerjanya, sebelum kita membuka atau mengakses sebuah situs, web browser akan otomatis
membawa kita kepada sebuah halaman untuk melakukan login sebelum melakukan pengaksesan atau membuka akses dari web browser yang akan kita buka tersebut. Bagaimana konfigurasinya? Mari kita coba. Langsung saja kita masuk ke Debian 7 yang jadi proxy server tadi. Kita masukkan nano etc squid.conf, kita enter, kemudian Ctrl W, cari kata-kata berikut yaitu out underscore param basic program slash usr slash lib slash squid slash njsa out spasi slash etc slash squid slash passwords. Kita enter, kemudian akan muncul seperti ini. Ini sebelumnya tadi sudah kita lakukan konfigurasi, atau nanti kalian bisa mencari dengan tulisan di pada Ctrl W, kalian bisa mencari dengan out underscore param basic program kemudian slash usr, begitu saja, atau dengan slash ya, karena sebelumnya tadi sudah kita lakukan beberapa konfigurasi. Nah, berikut adalah konfigurasi yang sudah kita lakukan. Untuk tadi pada bagian awalan, bagian ini out basic program, out basic children dan realm, dan ke bawah ini hingga http akses. Tadi di depannya sudah ada tanda pagar, jadi nonaktif posisinya. Jadi ini sudah kita ubah, kita hilangkan tanda pagarnya, yaitu sudah diaktifkan kembali. Kemudian pada bagian ini ditulis out underscore param basic program slash usr slash lib slash squid slash njsa out underscore out, maksud saya, spasi slash etc slash squid slash passwords. Dan untuk bagian bawahnya out underscore param basic children 5, dan bawahnya out param basic ram squid proxy caching web server, kemudian out param basic credential 2 hours seperti berikut. Kemudian bawahnya lagi ACL NCSA user proxy out required. Kemudian pada bagian bawah HTTP access allow NCSA users. Oke, setelah kita lakukan konfigurasi seperti ini, selanjutnya kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi pada squid.conf, kita lakukan instalasi apache 2 utils ya. Berikan perintah apt get install apache 2 min utils, enter ya, tunggu, sudah. Kemudian karena kita sudah melakukan konfigurasi dari proxy servernya di bagian autentikasi, selanjutnya kita di sini akan membuat password. Kita masukkan perintah yaitu seperti berikut ini: http htpass svd min c slash etc slash squid slash passwords. Kita masukkan setelah password adalah username yang akan kita gunakan untuk login nanti. Di sini saya menuliskan Weli Eka seperti berikut dan enter. Ini password kita buat 123 dan masukkan lagi 123 sebagai password ya. Sudah kita tambahkan untuk passwordnya dan username sudah kita buat untuk login nanti. Jadi nanti username untuk kita login adalah Weli Eka dengan passwordnya 123. Setelah kita lakukan konfigurasi, tentunya agar setiap konfigurasi kita boleh berjalan dengan baik, kita lakukan service squid restart, enter ya, sudah. Kemudian kita bisa coba untuk membuka pada Windows 7 yang sebagai klien ya. Kita buka berikut pada browser, kita masukkan misal www.google.com. Ini artinya kita mau mencoba untuk masuk ke www.google.com. Kita enter ya, sudah muncul. Untuk loginnya kita masukkan Weli Eka, kemudian passwordnya 123. Selesai, kita masukkan, kita enter, kita klik OK ya, tunggu. Sudah selesai. Berikut adalah tampilan setelah kita melakukan login. Kini kita bisa
mengakses google.com. Jadi begitu. Jadi cara kerjanya adalah sebelum kita mengakses sebuah situs web di sini, proxy server akan mengantarkan kita atau membawa kita terlebih dahulu pada halaman login di sana. Kita memasukkan username dan password yang sudah kita atur pada proxy server tersebut. Oke, sampai sini untuk konfigurasi, autentikasi, password dan username untuk mengakses situs. Oke semuanya, setelah tadi pada bagian pertama kita melakukan konfigurasi untuk blok situs menggunakan proxy SQL Server, terus bagian kedua adalah mengatur konfigurasi untuk autentikasi username dan password. Yang terakhir pada bagian ketiga kita akan membuat konfigurasi tentang transparent proxy. Pertama-tama kita masuk ke menu etc squid.conf, kita enter, kemudian kita Ctrl W, kita cari http port 3128, enter, dan pada bagian ini kita tambahkan transparent seperti berikut ini ya. Ya, kita masukkan transparan seperti berikut ini di samping dari http port 3128, kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita masuk untuk melakukan setting IP table NAT untuk melakukan redirect dari port 80 menuju ke port 3128. Kita masukkan perintah seperti berikut ini: IP tables min t nat min a prerouting min i th1, yaitu eth yang menuju klien proxy kita, min p tcp min di port 80 min c direct min to min port 3128. Oke, kemudian kita enter seperti berikut ini. Setelah kita enter, kita coba untuk melakukan service local start dan service squid restart. Di berikut ini kita coba lagi. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa melakukan ujian pada klien. Pertama-tama kita tes ping dulu. Kita buka cmd atau command prompt. Kita lakukan dulu ping google.com, enter, tidak bisa mengakses internet. Kemudian ping ke 192.168.30.1 ke proxy server atau ke gateway di Linux. Kemudian ping ke IP dari ETH0 pada Linux yaitu 192.168.0.127, kita reply dan ke DHCP server dari ETH1 di Linux juga. Ya, bisa ya. Setelah ini setelah bisa semua seperti berikut ini, adalah kita bisa mencoba untuk masuk ke web browser. Ya, setelah kita mencoba ngeping, kita lakukan pengujian, kita masukkan, yaitu ada dua situs yang tadi sudah blok, yaitu dengan Facebook dan ketik. Kita coba www.facebook.com. Seperti ini hasilnya. Ya, bisa di error dan akses denied seperti berikut ini. URL Facebook tidak bisa dibuka,
akses ditolak untuk situs Facebook. Kemudian kita coba untuk situs detik.com, enter ya. Seperti berikut ini, error juga sama karena tadi kita sudah blok dan redirect ke proxy-nya seperti ini. Jadi bila kita melakukan redirect dari port web situs web, yaitu yang tadi kita blok, yaitu ada detik dan Facebook, kita kalau mengatur redirect, nantinya web proxy server akan mengarahkan situs-situs yang tadi sudah kita masukkan ke pada halaman web proxy server itu sendiri, yaitu seperti berikut ini. Halamannya terjadi error dan URL dari www.detiknet aksesnya ditolak seperti berikut ini. Oke, bila sudah dari detik.com error dan akses denied, Facebook pun error dan akses denied, berarti konfigurasi untuk membuat proxy server transparent sudah selesai. Dan setiap konfigurasi dari awal, yaitu konfigurasi memblok situs, lalu mengatur konfigurasi untuk autentikasi password dan username, kemudian yang terakhir ini adalah untuk proxy server transparan, sudah berhasil semua. Baik, karena konfigurasi sudah selesai dan berhasil kita lakukan pada kesempatan kali ini, maka sampai sini saja tutorial untuk konfigurasi proxy server yang saya lakukan. Saya akhiri. Sebelumnya saya memohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata, berucap, maupun tindakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar networking. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.